Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya FTR Aniswatun Hasanah MFis dari Universitas Muhammadiyah Metro, dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi. Pada video pengajaran kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam praktik fisioterapi, yaitu tentang bagaimana melakukan pemeriksaan dan pengukuran secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan standar profesional. Dengan sub CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu melaksanakan norma dan etika akademik yang berlaku. CPMK 2 mampu menerapkan konsep pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi dan menerapkannya dalam proses yang berkaitan dengan kesehatan manusia secara umum yang berkaitan dengan gerak dan fungsi serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural baku. CPMK ketiga mampu menerapkan konsep pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi tentang proses fisioterapi yang sistematis dan benar untuk pengumpulan data-data pasien serta melakukan pemeriksaan yang benar untuk mendukung tindakan fisioterapis yang diterapkan dalam etika fisioterapi. CPMK keempat mengidentifikasi permasalahan pembelajaran materi pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi dan memecahkannya menggunakan metode ilmiah. CPMK kelima menguasai konsep pemahaman pengumpulan data pasien, interpretasi data, dan rencana tindakan fisioterapi serta materi pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi, serta terapannya dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. CPMK ke-6 menginternalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan terkait materi pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi, sehingga memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, ketulusan, komitmen, kepedulian sebagai khalifah yang berakhlakul karimah untuk kemanfaatan diri dan lingkungannya. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar dalam melakukan pengukuran antropometri, lingkup gerak sendi, kekuatan otot, dan pemeriksaan fungsional lainnya yang menjadi fondasi utama dalam penegakan diagnosis fisioterapi. Mari kita ikuti bersama dengan semangat belajar yang tinggi karena kompetensi ini akan sangat menentukan kualitas pelayanan kita sebagai fisioterapis di masa mendatang. Selamat menyimak dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah pertemuan ke-11 ya, pada mata kuliah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi. Untuk pertemuan hari ini yaitu sub CPMK pemeriksaan antropometri. Nah, sebelum ke praktek, mari kita bahas materinya terlebih dahulu. Mari kita bahas teori tentang antropometri, yang mana antropometri adalah ilmu dalam pengukuran komposisi tubuh. Dimulai sejak Hippocrates pada 400 Masehi mengenai bentuk tubuh yang tinggi pendek dan gemuk kurus. Dalam fisioterapi, pemeriksaan antropometri digunakan untuk menilai status fisik pasien dan sebagai dasar intervensi fisioterapi. Nah, pendahuluan lagi ini yaitu karakteristik antropometri, ciri yang menggambarkan dimensi tubuh. Dimensi tubuh itu tinggi badan, berat badan, lingkar tubuh,
dan komposisi lemak. Diintegrasikan dengan temuan riwayat dan sistem review dengan hasil tes lainnya dan digunakan untuk penegakan diagnosis. Nah, tujuan pemeriksaan antropometri yaitu untuk mengukur komposisi tubuh, dimensi tubuh, dan udema. Target dan strategi intervensi fisioterapi memantau perubahan kondisi pasien selama terapi. Nah, data yang dihasilkan digunakan untuk pendokumentasian, mengetahui somatip tubuh, dan tingkat abnormalitas tubuh. Nah, yang pertama kita akan berdiskusi pengukuran antropometri, bagaimana mengukur panjang segmental. Yang mana mengukur panjang tungkai itu ada 3 macam pengukuran, yaitu pertama true length atau disingkat dengan TL, bone length atau disingkat dengan BL, dan apparent length atau disingkat dengan AL. Nah, alat yang digunakan meteran dan spidol. Oke. Kira-kira yang di depan ini tahu gambar apa? Meteran. Ya, jadi kenapa ini kok saya menunjukkan gambar meteran? Karena meteran ini sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan dalam pengukuran antropometri. Pada bawah meteran ya, boleh ditunjukkan meteran itu seperti apa? Meterannya seperti ini ya. Yang kecil-kecil ini dalam sentimeter, lalu yang di belakang ini dalam inci. Oke. Cuman karena kita biasanya mengukurnya itu dalam sentimeter secara umumnya ya kalau di Indonesia. Gitu. Bisa pakai spidol atau penanda lainnya atau pulpen atau apa. Dan kalau spidol kan lebih tumpul, jadi lebih nyaman ya di kulit nanti kalau untuk sebagai penanda. Nah, cara pengukurannya yaitu dengan posisi terlentang dan gunakan titik tubuh untuk dijadikan patokan. Nah, untuk yang TL atau true length, ukur tungkai dari sias ke malleolus medialis dengan melalui patella. Lalu kalau yang bone length, ukur dari trochanter mayor menuju ke tuberositas tibia. Baik, kita coba praktekkan ya. Supaya lebih memahami, mari kita coba mempraktekkan bagaimana mengukur panjang tungkai. Ini siapa yang mau maju? Oh iya Rizka, sini maju, kita praktek dulu. Ya, tiduran sebelah sini. Kepalanya posisinya di sini ya. Oke, dengan posisi terlentang, gunakan titik tubuh untuk true length, ukur tungkai dari sias. Ukur tungkai dari sias di sini ya. Kita cari yang posisi yang paling menonjol dan melalui patella. Ini kita mempalpasi terlebih dahulu sias di sini yang paling menonjol, lalu ke malleolus medialis sebelah mana nih? Sini atau sini? Oh, bagian dalam. Oke, kita ukur. Nah, kita cek dulu ya, ini apakah sentimeter atau inci? Setelahnya nanti kita tandai. Spidolnya bentar. Tolong dicatatkan tungkainya Rizka ini sebelah kiri yaitu 74,5 cm. Dewi tolong catat ya. Sekarang yang sebelah kanan, jangan lupa dari sias melalui patella lalu menuju malleolus medialis. Oke, didapatkan nilainya sama 74,5 cm. Apakah ada beda kanan dan kiri? Sama ya, sama-sama 74,5 cm. Jadi panjang tungkai Rizka saat ini ukurannya sama ya, tidak ada beda kanan dan kiri.
Oke, baik. Terima kasih Rizka. Boleh kembali ke tempat. Baik, tadi kita telah mengukur panjang tungkai. Selanjutnya kita akan mengetahui tujuan pengukuran panjang tungkai segmental, yaitu menilai simetri dan keseimbangan tubuh dengan mengidentifikasi perbedaan panjang antara tungkai kanan dan kiri. Kebetulan tadi Rizka sama ya. Lalu mendeteksi LLD, leg length discrepancy, yaitu perbedaan panjang tungkai anatomis atau fungsionalnya yang dapat mempengaruhi postur dan gaya berjalan. Dan sebagai dasar perencanaan terapi untuk menyesuaikan program latihan, pemasangan alat bantu atau terapi korektif lain. Nah, sebagai evaluasi hasil intervensi fisioterapi atau ortopedi untuk memonitoring perubahan pasca latihan, operasi, atau penggunaan ortosis. Nah, selain itu juga tujuannya untuk mencegah komplikasi sekunder seperti pada kasus-kasus skoliosis, nyeri panggul atau lutut, dan gangguan pola berjalan. Kira-kira ada pertanyaan? Selanjutnya kita praktek ya. Praktek masing-masing, siapa mau jadi pasien, siapa yang jadi terapis di bed masing-masing. Oke, selanjutnya kita praktekkan masing-masing ya. Di bednya masing-masing, siapa yang jadi pasiennya, siapa yang jadi terapisnya. Untuk yang pertama kita mengukur panjang tungkai terlebih dahulu ya. Nah, mengukur true length dulu. Yuk, kanan kiri ya. Oke, dari sia sini ya ke malleolus medialis. Oke, nanti Citra langsung mencatat. Berapa? 70. Bukan. 85. Ya, yuk sebelah kanan lalu sebelah kiri. Udah semua? Untuk mengukurnya sudah cepat pahamnya. Kita langsung bahas ke kasus. Ini contoh kasus nanti yang kemungkinan kita sering jumpai, yaitu pengukuran panjang tungkai segmental dengan identitas pasien, nama Tuan A, usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosanya post fraktur femur kanan pasca operasi ORIF 3 bulan lalu. Keluhan, terasa pincang saat berjalan dan nyeri pinggang bawah. 10 cm ke distal. Yang sebelah kiri udah tadi yang mengukur sebelah mana dulu? Kiri, mengukur sebelah kanan ya. ...88, terus langsung saja pindah ke sini. Oke, 88. Berapa? 90 Bu. Yang sebelah kanan 89. Oh ya, selisihnya 1 cm ya. Mungkin kurang pas saja. 93. Oke. Udah selesai semua mengukur panjang tungkai? Kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak ya, paham ya. Dan ada perbedaan tadi, selisih 1 cm ya. Ya nggak apa-apa. Kurang pas paling mungkin ngukurnya. Karena kan itu ya agak susah. Jangan lupa melakukan pendokumentasian. Ada ya dokumentasinya ya, boleh ditunjukkan ya. Oke, ini punyanya ya Hana. True length-nya berapa? 85 kanan kiri. Yang ini? Untuk Hetty, Ya. lengthnya itu yang dextra 77 cm, Ya. dextra 77 cm. Oke, yang sini? Punya Rizka yang true length-nya kanan kiri sama 80 cm. Ah. Ini? Siapa? Bila Bu. Bila. Oke. True length-nya sama 78 cm kanan kiri. Oke, bisa semua ya.
Oke, jadi kesimpulannya pada pemisahan ini, pemisahan antropometri adalah bagian penting dari penilaian fisioterapi. Hasil pengukuran membantu menentukan pendekatan intervensi. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah kita selesai diskusi tentang antropometri ya, tentang teori itu, bagaimana pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi dan sekaligus kasusnya. Dan tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti kalian hafal dan bisa bermanfaat nanti ketika kalian praktek di lapangan. Amin. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.